alhamdulillah kita ada rasa aman. Makanya rasa aman, kemerdekaan, ketentraman, kedamaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini harus dijaga. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri. Bagaimana bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, ketenangan, keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Salah satu di antaranya meyakini bahwa nikmat kemerdekaan dan ketenangan, keamanan dalam negara kita ini yang memberikan adalah Allah. Dan itu dipaham betul oleh orang-orang tua kita yang mengorbankan dulu jiwanya, harganya, bahkan nyawanya dia korbankan. Dia tahu bahwa kemerdekaan yang dia dapatkan yang memberikan adalah Allah. Makanya mereka tuangkan dalam undang-undang dan mengatakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin meskipun mereka sudah berdarah-darah mengorbankan nyawanya, hartanya untuk merebut kemerdekaan, tapi mereka tetap yakin, tetap menyandarkan bahwa kemerdekaan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita mengkupuri nikmat kemerdekaan ini. Jangan sampai kemudian kita mengkupuri nikmat ketenangan ini, nikmat keamanan yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh kepada kita ini tentang suatu kampung yang menurut mayoritas ulama kampung itu yang dimaksud dulu adalah Mekah. Kanat aminatan. Bagaimana kondisi kampung tersebut? Kanat aminatan, berada dalam keadaan aman, mutmainnatan, ada kedamaian, ada ketentraman yang dirasakan oleh warganya. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, dari semua penjuru datang orang-orang yang membawa rezeki masuk ke dalam kota tersebut, dalam kampung tersebut. Tapi coba Allah mengatakan fakafarat bi an'umillah. Kemudian penduduk negeri tersebut mengingkari nikmat Allah. Salah satu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat yang kita rasakan kita tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kekufuran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita cuma merasa bahwa karena sayalah yang berjasa sehingga nikmat ini ada. Coba kita lihat Qarun, ya, nikmatnya Qarun yang diberikan oleh Allah, banyaknya harta dikasihkan, tapi kesombongannya dia tidak menyandarkan kepada Allah. Dia mengatakan wa inna ma utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta yang banyak ini karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya. Apa kata Allah? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan. Inna ma utituhu ala ilmin indi. Allah mengatakan fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Kami menenggelamkan Qarun pertama dengan harta yang dia miliki ke dalam tanah, disebabkan karena pengingkarannya dan tidak mengakui kalau nikmat yang dia dapatkan adalah milik Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kembalikan dan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Kemudian bentuk yang kedua, sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat kemerdekaan dan keamanan dan ketentraman yang Allah berikan kepada kita di negeri ini, dengan cara apa? Jadikan ketentraman dan kedamaian dan keamanan negeri ini sebagai wasilah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan ketenangan dan ketentraman negeri kita sekarang sebagai wasilah untuk memperbanyak bermaksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mau ambil, itu sesuatu hal yang sangat mudah dan sangat gampang. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Maka untuk menjaga nikmat ini, maka syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa nikmat itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Yang kedua, dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita sebagai warga negara, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah terhadap nikmat kemerdekaan ini. Kapan?
dan dimanapun kita berada, maka jadilah sebagai warga negara yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena seorang hamba nanti bisa dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau fasilitas nikmat itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik, dipergunakan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tidak dianggap bersyukur terhadap nikmat tersebut kalau nikmat tersebut dipergunakan dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala.